בכל חלקי לבנון, גם בביירות. הכל לפי שיקולים מבצעיים. הוכחנו זאת בתקופה האחרונה. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu murka setelah serangan drone Hizbullah Lebanon menewaskan 4 tentara IDF dan melukai 60 lainnya. Diketahui serangan pada Minggu 13 Oktober itu menargetkan pangkalan militer Israel di dekat Binyamina, selatan Haifa. Dilansir Yerusalem Post, menanggapi serangan itu, Netanyahu mengaku akan terus menyerang Hizbullah tanpa ampun di seluruh wilayah Lebanon termasuk Beirut. Adapun terkait serangan ini, Hizbullah mengklaim sebagai balasan atas tewasnya 22 orang di Beirut. Saksi di sekitar Binyamina melaporkan setelah serangan terjadi, ledakan besar terdengar diikuti kedatangan ambulans. Selain menggempur pangkalan angkatan laut di dekat Haifa, Hizbullah juga terlibat bentrokan sengit dengan pasukan Israel di desa perbatasan Aita al-Sa'ab. Situasi semakin tegang dengan sirena serangan udara berbunyi di seluruh Israel, termasuk di Tel Aviv setelah militer Zionis melaporkan intersepsi 2 drone yang mendekat dari Suriah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dievakuasi ke tempat aman setelah terdengar sirena peringatan serangan dari Lebanon. Diketahui sirena berbunyi pada Senin 14 Oktober malam di Israel Utara buntut serangan drone kelompok Hizbullah. Dilaporkan saat itu Netanyahu sedang berada di Rumah Sakit Hillel Yafe di kota Hadera. Ia tengah menjenguk tentara Israel yang terluka akibat serangan Hizbullah Minggu 13 Oktober lalu. Saat sirena berbunyi, Netanyahu langsung dibawa lari petugas keamanan untuk bersembunyi di balik benteng rumah sakit. Laporan Anadolu, di dalam rumah sakit tersebut ada 41 tentara Israel yang dirawat. 6 orang diantaranya mengalami luka serius. Dilaporkan serangan tersebut menyasar Brigade Golani, salah satu dari 5 brigade infanteri tentara reguler Israel dan dianggap sebagai unit elit. Pemerintah Israel berjanji kepada Amerika Serikat atau AS pihaknya tak akan menyerang fasilitas nuklir atau minyak Iran. Diketahui sebelumnya, Perdana Menteri Israel Netanyahu telah bersumpah akan membalas serangan ratusan rudal Iran ke Tel Aviv. AS kemudian memperingatkan jangan sampai balasan dilancarkan ke fasilitas nuklir Iran. Dilansir Washington Post, Selasa 15 Oktober, seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya mengatakan Netanyahu langsung yang meyakinkan pejabat Gedung Putih. Ia menyebut serangan balasan ke Iran hanya akan menargetkan lokasi militer. Janji tersebut disampaikan Netanyahu melalui panggilan telepon langsung dengan Presiden AS Joe Biden. Selain itu, janji tersebut juga telah disampaikan dalam percakapan beberapa hari lalu antara Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Menhan Israel Yoav Gallant. Hal itu pun menimbulkan kelegaan dari pihak Washington. Departemen Keuangan Amerika Serikat atau AS pada Jumat 11 Oktober memberi sanksi kepada armada kapal yang dituduh mengangkut minyak Iran. Sanksi tersebut dijatuhkan setelah Iran menyerang Israel menggunakan ratusan rudal pada 1 Oktober lalu. Sontak Iran marah besar buntut pemberian sanksi di sektor energi dan transportasi tersebut. Dilansir RT.com, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaili Bagei, mengecam sanksi-sanksi baru AS atas sektor energi Teheran itu. Dalam pernyataan pada Minggu 13 Oktober itu, Esmaili Bagei menyebut operasi rudal Iran ke rezim Zionis adalah langkah legal. Hal itu juga dinilai sesuai dengan hukum internasional dalam kerangka hak membela diri yang sah. Oleh karena itu, langkah AS menjatuhkan sanksi terhadap beberapa perusahaan dan kapal yang dituduh terlibat memindahkan produk minyak Iran sama sekali tidak sesuai dengan asas hukum atau logika apapun. Bahkan Esmaili Bagei menganggap itu menjadi bentuk suap yang diberikan kepada rezim Israel.
Sistem pertahanan udara Israel Iron Dome kembali kebobolan serangan musuhnya. Terbaru pada Minggu 13 Oktober, drone Hizbullah berhasil menjebol pertahanan udara Israel di pangkalan Brigade Golani di Binyamina Gifat Ad-Ada, dekat Haifa, Israel Utara. Serangan tersebut menandai kali ketiga Iron Dome berhasil ditembus dalam 2 minggu terakhir, yang mana setelah sebelumnya 2 kali dibobol serangan Hizbullah dan rudal dari Iran. Serangan Hizbullah terbaru ini menyasar Brigade Golani, salah satu dari 5 brigade infanteri tentara reguler Israel dan dianggap sebagai unit elit. Banyak korban berjatuhan dengan menewaskan 4 tentara IDF dan melukai 60 lainnya. Panglima Angkatan Bersenjata Israel, Letnan Jenderal Herzi Halevi, mengakui serangan Hizbullah terhadap pangkalan pelatihan militer Israel itu sulit dan menyakitkan. Di sisi lain, Hizbullah menyebutkan serangan tersebut adalah bagian dari operasi Khaibar untuk membalas agresi Israel di Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan sedang memeriksa proposal untuk menutup bantuan kemanusiaan ke Gaza Utara. Hal itu bertujuan agar para warga Palestina berakhir mati kelaparan. Bahkan jika disahkan, nantinya tentara Israel diperbolehkan untuk menembak warga Palestina sesuka hati. Dilansir Associated Press, Senin 14 Oktober, dalam proposal tersebut, warga yang masih berada di Gaza Utara akan diklasifikasikan sebagai kombatan, sehingga IDF nantinya diperbolehkan untuk menembak mereka tanpa ampun. Warga juga akan dilarang mendapatkan akses makanan, air, obat-obatan, dan bahan bakar. Adapun proposal tersebut dibuat oleh sekelompok pensiunan jenderal Israel. Mereka menyerukan agar Israel tetap mengendalikan Gaza Utara dalam waktu yang tidak terbatas. Hal itu untuk membentuk administrasi baru sehingga membagi jalur Gaza menjadi 2 bagian. Beredar di media sosial, rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik roket Hizbullah Lebanon hantam jalanan umum Israel. Itu adalah salah satu rudal di antara 90 senjata yang ditembakkan Hizbullah ke Israel pada Senin 14 Oktober 2024. Dilansir The Guardian, ambulans dan petugas pemadam kebakaran Israel langsung dikerahkan ke lokasi di kota Karmil, Israel Utara. Dalam video terlihat awalnya kondisi jalanan tampak sepi, namun ada beberapa mobil terparkir. Tiba-tiba saja area tersebut dihantam roket dan langsung terlihat api serta asap mengepul. Petugas berusaha memadamkan api pada mobil yang terbakar akibat dihantam roket tersebut. Sementara petugas medis merawat seorang korban wanita yang menderita luka ringan. Buntut serangan itu, ada juga beberapa orang mengalami gejala kecemasan. Terjadi serangan teror penembakan di Jalan Raya Rute 4 dekat kota Asdod, Israel pada Selasa 15 Oktober. Dilaporkan serangan tersebut mengakibatkan seorang perwira polisi tewas karena terluka parah saat dievakuasi ke rumah sakit Universitas Samson Asutta, Asdod. Sementara 4 orang lainnya mengalami luka-luka. Dilansir Jerusalem Post, rupanya pelaku tidak hanya menebar teror di satu tempat. Ia menembaki orang-orang di 2 lokasi terpisah di sepanjang jalan raya antara Asdod dan Yavne. Pelaku kemudian berhasil ditembak mati pihak berwajib Israel. Lebih lanjut, petugas dari stasiun Yavne saat ini berada di tempat kejadian dan mengisolasi daerah tersebut. Pasukan keamanan juga menyisir area tersebut untuk mengantisipasi serangan lanjutan dan mengevakuasi korban yang terluka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.